Wakolat karomnya itu salah satu kelompok sempalan di zaman dulu juga, di zamannya Imam Nawawi abad Hijriah. Mengatakan sebaliknya ini justru ini agak lain konsep ini. Kalau karomnya ini al-iman wa al-iqrar bil lisan duna aqdil qalbi. Iman itu adalah menetapkan dengan lisan kita nih, iman, tanpa perlu meyakini di dalam hati. Nah, ini bahaya. Ini seperti apa? Munafik. Ini orang karomnya ini mungkin aneh juga nih. Wa ba'dul murji'ah, bahkan menurut Imam Nawawi sebagian murji'ah juga punya konsep seperti itu. Nah, karena apa? Titik tekannya bagi mereka iman itu menetapkan dengan lisan. Nah, jadi katanya iman itu menetapkan dengan lisan tanpa harus masuk ke dalam hati. Orang munafik kan begitu ya. Orang munafik ya, kamu mukmin, iya, dalam hatinya saya mah pura-pura aja. Nah, kamu haji, iya, hajinya beneran nih, iya benar. Ini yang penting kan ada hajinya. Kalau nyalot itu kan haji pulang, kan keren. Nanti segmennya pemilihnya muslim ya, kenal. Nah gitu ya, itu orang munafik. Nah ini oleh karena kata Imam Nawawi, kalau orang seperti ini untuk membantahnya gampang. Kenapa? Wa min aqwa mayar al-ijma'ul ummah, para ulama mengatakan orang ini seperti al-munafikin. Orang munafik walaupun kata Imam Nawawi, wa in kan qad alhamu syahadatain, walaupun mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat keras ya, pakai speaker loh ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau di dalam hatinya tidak yakin, duna aqdil qalbi, tanpa ada dibarengi dengan keyakinan di dalam hati, tasdik, kebenaran, maka orang tersebut tetap disebut munafik. Dan munafik itu orang kafir. Cuma masalahnya bagi kita ya adalah kita tidak tahu ini hatinya membenarkan atau tidak. Jadi memang agak susah juga jadinya kalau ada orang mengatakan awas tuh orang munafik. Kamu tahu hatinya? Enggak. Itu kan yang seperti yang disebutkan oleh Rasulullah kan. Rasulullah itu tahu mana yang munafik, mana tidak. Oleh karena itu kan ada orang yang dikasih tahu mana orang munafik, mana enggak oleh Rasulullah. Namanya siapa? Hudzaifah. Ya, Hudzaifah. Makanya disebut pemegang rahasia. Maka Hudzaifah selalu dipanggil sama Umar. Jadi Hudzaifah ini orangnya khalifah bukan, ya tapi orang penting ya. Cuman dia dikasih tahu orang munafik itu mana segala macam, sehingga Umar mengatakan, wahai Hudzaifah, kasih tahu saya orang munafik atau bukan. Kalau kita Hudzaifah, dia tahu dong rahasia itu kalau kita begitu ya. Nah, jadi para sahabat pun nanya ke Hudzaifah ya. Nah itu zaman Rasulullah aja begitu susah, apalagi zaman kita. Jadi zaman kita tetap kaidah dakwah kan, nahkum bil dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Itu penting. Nahkum bil dhawahir, kita menghakimi seseorang itu dengan amalan zahirnya saja. Wallahu yatawalla as-sarair. Yang rahasia itu hanya yang tahu biarkan siapa? Allah. Jadi kalau ada orang nyumbang ke masjid, ke mushola Al-Quwa ya, nih saya sumbang 200.000 ya, dari politisi yang dikenal sekuler kan, dia mungkin mau nyalon pilgub ya, nih saya sumbang. Dia mau munafik, nggak boleh begitu, karena tahu kan dia menggunakan atau tidak, dia terima aja, apalagi sumbangan ya, apalagi sumbangan. Nah, apa dalilnya? Katanya bahwa orang munafik itu kafir. Bapak-bapak, ibu bisa lihat di surat At-Taubah ayat 84 ya. Kalau orang munafik itu kata Rasulullah, wala tusolli ala ahadin minhum mata abada. Kalau mereka mati, jangan disolatkan. Cuma susah juga menawarkan. Kita nggak tahu dia munafik atau tidak ya. Kecuali kalau ada pernyataan begini di sana ya. Saya ini melakukan menyumbang masjid, haji, itu pura-pura aja, hati mah udah kesel banget ya. Nah, itu munafik jelas ya. Nanti kalau ada perkataan itu, maka kita bisa menghukumi orang itu munafik ya. Nah, itu. Yang penting ada gelar hajinya lah ya. Kan keren kalau nyalek itu kan, atau maju jadi di pemilu kada itu kan ada hajahnya atau haji itu keren ya. Walatakum ala qabri, jangan berdiri di atas kuburnya. Wah itu keras sekali. Kenapa? Innahu kafaru
billahi wa rasulih. Nah, ini dalil yang mematahkan perkataan orang karomiyah dan sebagian murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu al-iqrar bil lisan saja, mengatakan hati duna aqdil qalbi, tanpa kemudian dia harus masuk ke dalam hati. Qala Syekh Al-Imam Abu Amr Ibnu Shalah. Ibnu Shalah itu ahli masalah hadis ya, Ibnu Shalah. Dia mengatakan bahwa perkataan Rasulullah dalam hadis ini, al-Islam antas ada Allah ilaha illallah dan seterusnya ya, sampai al-iman antum minabillah malaikati sampai watu minabil kalwasusi, mengatakan hada bayan li aslil iman. Ini konteks hadis ini katanya, hanya ingin menyebutkan tentang aslu akar dari keimanan itu sendiri itu. Bukan berarti dikotomi iman itu hanya percaya, bukan. Karena kan kalau dalam hadis ini kita tadi lihat Islam amalan zahir ya, iman amalan keyakinan, urusannya kan gitu kan. Nah, tapi dijelaskan oleh Ibnu Shalah mengatakan hada bayan di asli iman, ini hanya untuk menjelaskan pada awalnya konsep iman itu memang keyakinan di dalam hati. Wa huwa tasdiq bil batin, membenarkan dalam al batin. Dan juga menjelaskan tentang konsep asal daripada Islam, yaitu al-istislam. Islam itu adalah istislam itu pasrah, wal inqiyad al-dhahir. Inqiyad al-dhahir itu adalah secara dhahir dia patuh, ya, secara dhahir ya. Kalau hati apakah dia menerima atau tidak itu urusannya itu Islam, itu hanya ingin dijelaskan itu saja. Jadi tidak ada maksud dikotomi pembeda, tidak ada maksud tadi kata Ibnu Shalah. Jadi wa hukimat Islam fi dhahir thabata bis syahadatain. Jadi orang itu kalau sudah mengucapkan syahadat, tidak perlu apakah hatinya itu membenarkan atau tidak ya. Nah, itu maka dihukumi orang itu seorang Islam. Wa inama atopa, kenapa kok ketika syahadat ditambahkan sholat, zakat, haji, saum, liqauniha adhar sya'aril Islam wa adhamiha? Karena sholat, zakat, haji dan saum adalah syiar-syiar Islam yang paling agung. Jadi katanya ketika orang sudah mengucapkan syahadat, itu cukup sudah Islam, tidak perlu menunggu dia sholat nggak ya? Syahadat nggak ya? Apa sholat nggak? Kemudian puasa nggak perlu. Nah, jadi dengan syahadat saja sudah cukup dia itu dijadikan sebagai seorang, dihukumi sebagai Islam. Tapi kenapa kalau di sini harus ada sholat, zakat? Itu hanya ingin menyebutkan bahwa setelah itu ada amalan-amalan fardu yang harus diutamakan ya, yaitu sholat, zakat, haji dan puasa. Nah, atau puasa dulu, haji itu urutan itu berbeda di beberapa redaksi hadis ya. Ya, kenapa? Wa biqiyamihi biha yatim istislamu, karena dengan melakukan sholat, zakat dan seterusnya berarti makna Islam yaitu istislam, pasrah ya, menerima perintah itu, wal inqiyad dan melaksanakannya itu berarti terpenuhi gitu kan. Summa, kemudian kata dia summa inna ismul iman yatanawwal ma fassara bihi al-Islam di hadis. Kemudian katanya kan pertama Islam ya, kemudian iman. Nah, kemudian kata dia ingin Ibnu Shalah ini ingin menjelaskan konsep-konsep al-sunnah sebelumnya, sebenarnya ingin menjelaskan bahwa katanya al-iman itu mencakup juga apa yang ditafsirkan oleh konsep Islam. Jadi sebenarnya tidak ada maksud memisahkan. Ketika orang mengatakan sholat, zakat, juga itu bagian daripada iman. Dia hanya ingin mengatakan itu ya. Nah, kenapa? Liqauniha tamaratu litasdiq al-batin, yang jelas ya, bahwa yang namanya sholat, zakat, haji itu adalah buah dari pembenaran iman yang ada dalam hati. Itu kan begitu kan? Beriman kepada Allah, ada perintah Allah sholat ya, dia sholat. Jadi kalau bahasa orang aktivis namanya muqtadiyat ya, muqtadiyat iman itu adalah tuntutan keimanan, yaitu dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang sifatnya zahir gitu. Oleh karena itu walihada fassara sallallahu alaihi wasallam al-iman
Nah, penting di hadis lain Rasulullah sendiri yang menafsirkan iman itu kepada delegasi Abdul Qais dengan mengatakan iman itu adalah syahadat, sholat, zakat, saum, puasa, dan memberikan 1/5 dari harta ghanimah. Ada di hadis lain begitu. Jadi ada dari hadis lain ya. Walihada la yaqau ismul mu'min al-mutlaq ala man irtaka kabirah aw badal faridah. Li'anna isma syai' mutlaqan yaqau ala kamil minur. Nah, oleh karena itu katanya tidak dikatakan seorang mukmin ya. Seorang mukmin ya. Mutlak artinya mukmin yang secara keseluruhan yaitu mukmin yang mutlak ya. Mukmin yang maksudnya mukmin yang sempurna, tidak disebutkan oleh dia itu orang yang sempurna kalau dia irtakaba kabiro, melakukan dosa besar menurut dia. Jadi kalau ada sebenarnya makanya itu ya kalau orang melakukan berzina dosa besar ya, durhaka kepada orang tua misalnya, minum minuman keras, itu secara mutlaknya secara global dihukumi orang itu tidak mukmin sebenarnya secara mutlak. Wala yaqul ismul mukmin al-mutlaq alaman irtakaba kabira aw badala faridu, atau badala faridu itu mengganti kewajiban yang lain dengan kewajiban yang lain. Artinya dia mengadakan sebuah kewajiban yang sebenarnya tidak wajib, yang wajib menjadi tidak wajib bagi dia. Jadi dia semacam inilah sholat kan wajib ya, kemudian dia dibuat tidak wajib, tapi amalan yang lain sedekah menjadi wajib bagi dia. Seperti itu orang begitu secara umum itu dikatakan tidak mukmin. Karena apa? Karena dikatakan hadis Rasulullah la yasruqu sariq hina yasruq wa huwa mu'min, katanya. Tidaklah seseorang mencuri ketika dia mencuri dia beriman. Ya kalau orang sedang mencuri ya, hatinya beriman atau tidak? Oke loh. Tidak. Imannya sedang tidak ada. Nah, itu sih secara umum kalau orang melakukan maksud dosa besar di sini irtakaba kabirah, itu secara umum berarti keimanannya itu tidak ada secara mutlak. Nah, itu berdasarkan hadis ini menurut Ibnu Salah. Oleh karena itu wasmul iman dia hanya ingin menegaskan saja wasmul Islam. Oleh karena itu nama Islam itu yatanawal aidan aslul iman. Berarti Islam itu juga beririsan dengan asalnya iman, yaitu at-tasdiq al-batin. Jadi intinya iman dan Islam bagi Ibnu Salah itu tidak bisa dipisahkan. Intinya dia ingin mengatakan seperti itu. Oleh karena itu setelah pembahasan itu Imam Nawawi mengatakan hakokna, maka jelaslah kami telah mentahqiq annal iman wal Islam yajtami'an wa yaftariqan. Iman dan Islam itu kadang bersatu maknanya, wa yaftariqan kadang berpisah. Ini tapi dia mengatakan begini, wa anaqulu sama dengan yang lain ya. Madhab al-sunnah. Setiap mukmin muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu itulah konsep tentang iman dari Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kemudian wa angkara aksar al-mutakallamin ziyadahul suluk wa qalu. Ini hanya yaitu konsep Imam Nawawi kadang-kadang menjelaskan itu yang lama balik lagi ke belakang gitu kan. Dia mengatakan mutakalim itu ahli ilmu kalam ya. Ilmu kalam itu orang yang berdebat tentang akidah ya dulu. Nah, kata dia kalau para ahli ilmu kalam mereka tidak setuju dengan konsep iman itu bertambah dan berkurang, karena kalau iman itu bertambah dan berkurang berarti ada ragu dong kalau berkurang syak gitu. Tapi kan sudah kita bantah tadi ya bahwa kalau hanya memahami konsep iman itu keyakinan memang akan masalah ya dengan konsep iman itu bertambah dan berkurang. Tapi kita sudah tahu al-iman itu adalah atas bil qalbi. Dia juga punya domainnya hati ya, ada menggunakan wal iqrar bil lisan, kemudian menetapkan dengan lisan, wal amal bil
jawarih atau bil arkan. Kalau di sini sebenarnya bil jawarih ya. Nah itu kemudian juga yang perlu disebutkan di sini adalah konsep iman itu bertambah dan berkurang juga menetapkan bahwa keimanan seseorang itu berbeda-beda, ya kan? Jadi kalau orang mengatakan tidak ada tuh konsep iman dan konsep iman itu bertambah dan berkurang, maka akan sangat sulit kita menetapkan iman orang itu berbeda-beda tingkatannya ya. Kan ketika orang itu beriman itu berbeda tingkatannya, beda-beda. Nah, oleh karena itu kita tahu kan bahwa Abu Bakar imannya dengan Umar beda. Nah, kan yang imannya paling kuat itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq kan, gitu kan? Nah itu, jadi konsep ini kemudian akan sangat susah kalau kita menolak konsep iman itu bertambah dan berkurang. Orang berarti sama semua dong kan? Kita sama tingkat iman kita dengan Abu Bakar. Sama kalau tidak bertambah dan berkurang kan? Dari dulu ya gitu aja, segelempengan kalau saya. Atau tidak ya kalau iman itu dikuantitaskan ya, jadi 1 sampai 10 ya. Iman itu 10, kalau di bawah itu jadi sak ya? Ragu, berarti dia kafir ya. Kalau di bawah 5 kafir banget lah gitu. Berarti kalau 10 Abu Bakar 10, kita sama ya? Sama. Nah itu karena kesalahan tadi, konsep iman itu hanya fokus kepada keyakinan. Jadi ibu kalau iman itu harus 3 ya, hati, lisan dan perbuatan gitu ya. Oleh karena itu kalau ibu mereka adrokat salasin min ashabin nabi kulhum yakub kunifak ala nafsi mamin walin yakut innahu ala iman jibril mikael. Nah oleh karena itu para sahabat pun tahu keimanan itu berbeda-beda. Bahkan di antara para sahabat itu kata Ibnu Abi Malika mengatakan begini, saya temukan ini Ibnu Abi Malika ini adalah tabi'in ya. Tabi'in kan orang yang hidup semasa dengan siapa? Sahabat ya. Saya sudah temukan ada 30 sahabat Nabi, semuanya khawatir mereka itu masih ada terjerumus ke dalam penyakit munafik. Sahabat Nabi aja takut ya. Kalau kita sih biasa aja ya. Biasa aja. Tapi hebat juga sahabatnya masih takut ya. Sahabat Yakob nifaq ala nafsi. Kata dia dari 30 itu tidak ada satupun yang mengatakan, nih saya ini keimanannya seperti keimanan Jibril dan Mikael. Nggak ada yang mengatakan itu. Jadi malaikat yang namanya sahabat juga bukan malaikat ya. Nah apalagi kita kan. Nah, kalau kita mengatakan awas kan ini Ustaz Asal ini malaikat ya, awas nggak pernah salah. Jadi bahaya gitu kan. Nah, sekalinya ketahuan Ustaz Asal lagi nongkrong di kafe, wah nggak benar ya. Padahal di sana dia lagi ceramah gitu kan. Jangan salah sangka ya. Oh Ustaz Asal keluar dari kafe coy gitu. Kenapa? Nah, itu berarti nggak benar kan dia tuh bagi saya malaikat. Ternyata di sana habis serah. Kenapa nggak pakai kopiah? Nggak kan pantas kalau ceramah pakai kopiah. Karena matkunya itu memang striping itu susah. Ya. Jangan salah. Ustaz Hasan Imam Syahid Hasan Al-Banna dakwahnya itu ke Makkah itu orang tempat minum kopi ya. Kafe kalau sekarang kan. Jadi ke kafe. Kalau ke masjid mah mau saya dakwahin orang sudah benar ya. Jadi kalau mau pengajian yang benar-benar bermanfaat itu ke kafe, ke mana diskotik gitu kan. Nah itu kalau mau ngajak orang benar, kalau di sini udah benar semua, udah benar bu. Jadi harusnya begitu ya. Nah itu kalau konsep Imam Hasan Al-Banna benar juga ya sebenarnya. Ngapain ngajak orang masjid udah benar seperti itu ya. Nah itu terkait ada beberapa nama kali tadi ya. Jadi dia Imam Nawawi ini mau menjelaskan balik lagi tentang konsep penguraan tentang Yazid wa Yaqus ya gitu. Tapi nggak apa-apa, ada beberapa faedah yang bisa kita ini kan gali di sini. Wattafaqa ahlus
Nah, ahlu sunnah sepakat nih dari kalangan hadisin wal fuqaha wal mutakalim. Jadi orang mutakalim itu kan orang suka berdebat ya. Itu sama Imam Nawawi disebut ahlu sunnah juga loh. Jadi ahlu sunnah bagi Imam Nawawi itu ada muhadis, ada ahli fikih, ada yang tukang debat ya. Ada 3. Jadi kalau ada orang tukang debat itu disebut ahlu sunnah juga ya. Sepakat annal mu'min alladzi yuhkam bi annahu min ahlil qiblah wala yuflad binnar, bahwa seorang mukmin yang dia itu ahli kiblat. Kiblat itu apa? Maksudnya orang itu dia itu sholat ya kan? Sholat. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Wah, alhamdulillah nih kekal. Jangan gitu pikirannya. Kan kadang-kadang begitu kita ya kita jangan sampai begitu. Bahkan kalau bisa kita termasuk ya 70.000 masuk surga nggak ditanya bigori hisab ya, langsung aja kan siapa itu, tidak tatayur kan, maksudnya ada suara burung ya, wah isyarat apa nih, nggak tatayur ya, nggak boleh. Yang kedua adalah mereka itu tidak berobat dengan dibakar ya. Yang tahun itu terapi dengan itu sih ya. Ya, dengan dibakar. Yang ketiga, wala yastarkun, tidak pernah minta diruqyah. Kalau ruqyah boleh, berarti masih ada kesempatan. Nah, kalau orang yang pernah diruqyah, minta diruqyah, itu tidak punya kesempatan, termasuk yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Jadi, seorang mukmin yang dia itu ahli kiblat, ya, ahli kiblat itu adalah orang yang sholat, ya, tidak kekal di neraka. La yakunu, dia itu tidaklah demikian, illa kecuali bagi orang yang i'taqada bi qalbihi, orang yang yakin dengan hatinya dinal Islam, terhadap keyakinan kebenaran agama Islam, i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang kokoh, khalian minasyukur, dia itu tidak ada keraguan, wanata kopi syahadatain, dan yang mengucapkannya dengan 2 syahadat.